Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama kelompok 1 TPB 20. Kali ini kami akan membahas tentang hewan vertebrata. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasannya, mari kita berkenalan dulu dengan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Dian Kusumawardini, NIM 12030007 dari Prodi Teknik Kelautan. Selanjutnya, Muhammad Maulana Al-Karim, NIM 1202100020 dari Teknik Sipil. Dan yang terakhir, aku sendiri, Navia Ramadana, 1202300011 dari Prodi Teknik Geomatika. Nah, sebenarnya apa sih hewan vertebrata itu? Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Dalam sistem klasifikasi, vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata. Adapun ciri-ciri dari hewan vertebrata adalah: yang pertama, tubuh terdiri dari kepala, badan, dan 2 pasang alat gerak. Beberapa spesies mempunyai ekor. Yang kedua, tulang hewan menjalar dari bagian belakang kepala hingga ke bagian ekor. Lalu, sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus, dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. Bertubuh simetris bilateral, sistem peredaran darah tertutup, bagian organ dalam dilindungi rangka dalam atau endoskeleton. Selanjutnya, bagian terluar tubuh vertebrata berupa kulit yang tersusun atas epidermis atau lapisan luar dan dermis atau lapisan dalam. Selanjutnya, kulit vertebrata ada yang tertutup bulu, ada juga yang tertutup dengan rambut. Alat ekskresi berupa ginjal, alat pernapasan berupa paru-paru, kulit, atau insang. Sepasang alat reproduksi di kanan dan di kiri. Sistem endokrin berfungsi menghasilkan hormon. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi atau serabut saraf. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan sel-sel darah. Dan yang terakhir, sistem gerak terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, selanjutnya ada apa aja sih di dalam hewan vertebrata itu? Klasifikasi hewan vertebrata terdiri dari: yang pertama ada pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Dari beberapa klasifikasi hewan vertebrata tersebut, kali ini kami akan menjelaskan lebih dalam tentang mamalia yang akan dijelaskan oleh Dian Kusumawardini. Selamat menyaksikan. Yang akan dibahas yaitu tentang klasifikasi hewan vertebrata, yaitu mamalia. Mamalia pada umumnya berkembang biak dengan melahirkan. Mamalia merupakan kelas tertinggi dalam taxa hewan. Bayangkan saja, ia dapat hidup di berbagai tipe habitat di belahan bumi, mulai dari kutub khatulistiwa, dari dasar laut, sampai hutan lebat dan gurun pasir. Perkembangan otak mamalia merupakan yang paling sempurna dibandingkan dengan jenis hewan lainnya. Ciri mamalia yaitu: 1. Mempunyai kelenjar susu. Bayi mamalia mendapatkan nutrisi dari susu yang dihasilkan induknya. Yang kedua, rambut. Mamalia memiliki rambut yang menutupi tubuhnya. Ketiga, paru-paru. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Oksigen yang dihirup akan sampai ke paru-paru kemudian diedarkan ke seluruh jaringan dan sel di seluruh tubuh. Yang keempat yaitu otot, diafragma. Otot diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Otot ini akan bergerak ketika proses bernafas terjadi. Hal ini akan membantu paru-paru untuk mengembang sehingga oksigen masuk ke dalam paru-paru dan jumlah yang cukup. Begitu juga dengan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kelima, jantung. Jantung yang beruang 4. Jantung pada mamalia terdiri atas 2 bilik dan 2 serambi. Keempat, ruang jantung ini bekerja secara bersamaan dan kontinu.
untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang keenam, suhu tubuh tetap. Suhu tubuh pada mamalia umumnya diatur oleh hipotalamus, sebuah bagian kecil pada otak yang berfungsi untuk mengatur suhu. Contohnya pada beruang kutub, mereka tetap dapat bertahan dalam keadaan dingin dikarenakan suhu tubuh yang disesuaikan secara otomatis. Yang ketujuh adalah rangka. Mamalia memiliki rangka pembentukan tubuh. Rangka tersebut terdiri dari otot dan tulang. Tulang ini juga berfungsi sebagai pelindung organ-organ penting yang terdapat di dalam tubuh mamalia. Ciri-ciri untuk hewan mamalia yang tadi pada umumnya hidup di daratan, tetapi ada pula yang hidup di air seperti ikan paus, lumba-lumba. Ciri-cirinya adalah berdarah panas, pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Otak berkembang dengan baik, fertilisasi internal, bernafas dengan paru-paru, terdapat 4 ruang jantung yang sempurna. Hewan mamalia tersebut terbagi menjadi 2 golongan, 2 kelompok, yakni hewan mamalia pemakan daging dan juga hewan mamalia pemakan tumbuhan, antara lain sebagai berikut. Contoh hewan mamalia pemakan tumbuhan yaitu banteng, jerapah, gajah, sapi, domba, kambing, antilop, kerbau, rusa. Contoh mamalia pemakan daging yaitu serigala, anjing, dubuk, kucing, harimau, macan tutul, citah, cerpelai, singa. Nah, itu dia penjelasan tentang mamalia dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Selamat berpuasa.